Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Amalia dengan NIM 216223007, Prodi PGSD 6A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan 11 rumus dalam Microsoft Excel. Oke, di sini saya sudah membuat contoh di mana ada nama murid, juga jenis kelamin, serta ada beberapa hal yang kita cari. Baik, kita mulai saja. Rumus pertama yaitu menjumlahkan sebuah data. Saya akan membahas di kolom H4, total nilai. Jadi, jika kalian mempunyai data, Andi memiliki nilai IPA 75, IPS 70, dan Matematika 85, berapa total nilainya? Di sini, kalian tinggal menambahkan rumus yaitu sum, drag data semua yang ingin kalian jumlahkan, lalu tutup kurung, jadi nilai Andi adalah 85 tambah 75 tambah 70 sama dengan 210. Lalu, drag yang lainnya dan akan muncul semua jumlah nilainya. Kemudian, rumus selanjutnya yaitu rata-rata nilai atau sering kita sebut average, di mana di sini kita mempunyai rumus sama dengan average kurung buka, drag semua data yang ada dalam yang kita butuhkan, lalu kurung tutup dan enter. Lalu untuk ke bawahnya kita bisa tarik dan akan menghasilkan rata-rata nilai. Rumus yang ketiga yaitu round atau membulatkan nilai desimal. Dengan rumus sama dengan round kurung buka, klik rata-rata nilai kurung tutup, dan hasilnya akan seperti ini. Di mana yang di atas sudah bulat, serta nilai yang tadinya 71,67 menjadi bulat yaitu 72. Rumus selanjutnya yaitu yang digunakan ketika kalian ingin menghitung banyaknya data, jadi bukan jumlah data. Contoh, kita mau menghitung banyaknya murid di kelas, jadi muridnya ada berapa. Untuk menghitung banyaknya data, kalian bisa pakai rumus yang namanya cons, di mana rumusnya yaitu sama dengan cons kurung buka blok data dari total nilai, lalu kurung tutup, enter. Dan hasilnya ada 10 siswa. Atau bisa juga kalian menggunakan bagan nama, akan tetapi rumusnya berbeda, di mana rumusnya ditambah dengan akhiran A. Dan hasilnya tetap sama yaitu 10. Selanjutnya, rumus yang kelima adalah untuk mencari nilai tertinggi. Jadi, kalau misalnya nilai rata-rata tertinggi, berarti yaitu kalian mengacu pada kolom I. Untuk rumusnya, yaitu sama dengan max atau maksimal, kurung buka, blok semua data yang rata-rata nilai, lalu enter. Dan hasilnya yaitu 73,33. Dari 10 ini, kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya yaitu 73,33. Selanjutnya, mencari nilai terendah, kebalikannya dari maksimum yaitu minimum, di mana rumusnya yaitu sama dengan min kurung buka blok nilai rata-rata kurung tutup, dan hasilnya yaitu 53,33. Dan kita bisa lihat dari kolom rata-rata nilai yang paling kecil yaitu 53,33. Oke, selanjutnya rumus if. Jadi, rumus if ini adalah rumus yang akan sangat sering digunakan untuk kita untuk menguji sebuah pernyataan. Dan jika pernyataannya itu benar, maka value-nya juga benar. Misalnya,
Di sini kita sudah mempunyai nilai rata-rata, di mana rata-rata nilainya itu 65 atau lebih dari 65 sampai 100. Sedangkan kalau di bawah 65 itu tidak lulus. Oke. Jadi rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka I4 lebih besar sama dengan 65, di mana 65 ini yaitu kriteria kelulusan, koma, tanda kutip lulus, di mana apabila nilai lebih dari 65 dinyatakan lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip, apabila di sini nilainya kurang dari 65, maka dinyatakan tidak lulus. Tanda kutip, kurung tutup. Dan hasilnya ada yang dinyatakan lulus dan ada yang dinyatakan tidak lulus. Melihat karena kriteria dari nilainya yaitu lebih dari 65. Baik, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya yaitu mengenai rumus upper dan lower, di mana di sini sudah tersedia nama-nama, akan tetapi hurufnya masih tidak tersusun. Nah, di sini ada upper, yaitu cara mengubah huruf yang tadinya huruf tidak teratur menjadi huruf kapital semua. Nah, rumusnya yaitu sama dengan upper, lalu blok, nama, dan kurung tutup, enter. Dan untuk ke bawahnya bisa tarik. Dan selanjutnya yaitu lower. Untuk rumus lower ini sama dengan upper. Akan tetapi ini tujuannya untuk menjadikan huruf kecil. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan lower, kurung buka, klik nama, kurung tutup, enter. Dan hurufnya menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini, yang keduanya ini sama-sama mengambil data pada tabel bantu, di mana salah satu formula yang ada pada Microsoft Excel pada tabel bantu, jadi fungsinya sama. Cuman, kalau yang HLOOKUP itu membaca datanya secara horizontal, hal itu H sama dengan horizontal, dan VLOOKUP sama dengan vertikal. Jadi VLOOKUP ini berbentuk tabelnya yaitu vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu bentuk tabelnya itu horizontal atau mendatar ke samping. Kemudian kita masukkan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, tekan kode, koma, tekan tabel bantu A, sampai dengan satuan tanpa nama barang, lalu tekan F4. Fungsinya yaitu ketika rumusnya kita tarik ke bawah, rumusnya tidak akan berubah. Apabila sudah di F4, lalu koma, tekan 2 karena nama barang, koma, false, kurung tutup, enter. Nah, sudah. Apabila sudah, kita klik kodenya yaitu A. Maka akan muncul dalam nama barang itu yaitu flash disk. Nah, sama dengan di tabel bantu. Kemudian, apabila kita tekan C, maka nama barangnya akan berubah sesuai dengan tabel bantu. Selanjutnya untuk ke bawahnya tinggal tarik saja panah yang sebelah kanan bawah, lalu sudah otomatis terisi. Kemudian untuk mengisi harga, tinggal kita copy saja dari rumus nama barang tadi. Akan tetapi angka 2-nya diganti 3 karena di tempat harga. Lalu tarik ke bawah,
Dan untuk satuan sama, yaitu dengan mengcopy, lalu ganti angka 2 menjadi angka 4, lalu tarik ke bawah. Dan pillow up sama dengan tabel bantu. Ini bisa diganti kodenya apabila ingin diganti, maka nama barang dan harganya pun juga berubah. Oke, apabila sudah berhasil, selanjutnya kita masuk ke rumus lookup. Itu singkatannya dari horizontal, yang berarti membaca tabel bantu dengan cara horizontal atau ke samping. Di mana rumus dari lookup yaitu kita tulis dulu kodenya, lalu kita tulis rumus di dalam nama kolom, yaitu sama dengan lookup, klik kode A, kode A sampai dengan selesai, dan jangan lupa D14 sampai D17 di F4 supaya tidak berubah, 2, palse, kurung tutup. Dan hasilnya akan muncul nama barang sesuai dengan kode. Lookup hasilnya sama dengan tabel bantu. Dan apabila kode diganti, maka nama barang, harga, satuan juga akan terganti atau disesuaikan dengan kode yang sudah dituliskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.